Reza Gladys gimana? Nggak tahu, mungkin lagi minum obat ini kali, penafsu makan biar agak berisi badannya. Jadi kalau ketemu sama gue nanti seru. Jadi karena kalian bertanya tentang Reza Gladys, saya akan menjawab. Ini perempuan agak aneh ya. Pertama, saya tidak pernah kenal dia. Saya ingat saya hanya ketemu satu kali saja waktu saya punya acara TV yang namanya Nikita Kepo 4 tahun lalu. Dia jadi bintang tamu karena dia mengajukan ke stasiun TV. Acara saya itu dulu Nikita Kepo tuh dari rumah ke rumah ngeliatin barang-barang kemewahan. Kalian pasti tahu lah Nikita Kepo. Jadi nanti ada yang ketahuan, ada yang punya tas palsu atau enggak gitu kan, seberapa norak mereka. Nah, Reza Gladys ini adalah salah satu bintang tamu Nikita Kepo 4 tahun yang lalu. Kalian bisa cek di YouTube. Jadi Reza Gladys ini kan menjual skincare berbahaya dan overclaim serta overprice. Padahal dia punya predikat adalah seorang dokter. Lalu terbukalah sama Doktif bahwa skincare yang dia jual adalah overclaim dan overprice. Bahkan dia ada jual juga skincare yang dia beli dari Cina, tapi di rebranding. Terus dijual dengan harga selangit. Sama dia Reza Gladys, Selasa Okia Uler, Heni Sagara lagi ya, itu satu geng gitu. Terus karena terbongkar oleh Doktif, secara dia dokter, Reza Gladys ini kalian taunya kan dia sebagai dokter kecantikan kan, tapi dia menjual skincare overclaim, which is harusnya itu ya sebagai dokter kalau kita mau bikin skincare kan pasti dicek dulu semuanya gitu. Terus ya terbongkar sama Doktif. Terus akhirnya gue ikut merepost apa yang Doktif posting. Nah, satu ketika si Reza Gladys ini ya mencari saya, ngajakin ketemuan lewat Dr. Oki. Tapi Dr. Oki kan memang dari dulu selalu gue bilang sama dia jangan pernah kasih nomor handphone gue ke siapapun gitu kan, even though itu ke temen lo terdekat pun gue nggak mau. Jadi Reza Gladys ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Bukannya mirip, sama, plek ketiplek. Dan gue sudah beli di e-commerce resminya Reza Gladys. Nah, dia tahu tuh kalau gue udah beli itu, ya kan? Dia ketakutan. Dia cari-carilah gue. Terus dikasihlah nomor teleponnya Mail. Dia teleponin Mail terus tuh, sama Mail nggak diangkat. Akhirnya sama Mail diangkat karena dia penasaran. Ini ngapain sih nelpon melulu? Nah, di telepon itu jelas sekali dan ada rekamannya yang Reza Gladys memohon kepada Mail Saputra atau Ismail Marzuki untuk bertemu sama saya. Ya, bertemu sama saya, memohon agar tidak di review skincare berbahayanya yang sama seperti punyanya Richard Lee. Sama. Tuh, gitu. Dia menawarkan saya sejumlah uang. Dia bilang, Il, tolong bilangin dong sama Kak Niki jangan di-review ya. Soalnya kalau di-review sekali sama Kak Niki, pasti netizen nanti bakalan percaya banget sama semua omongannya Kak Niki. Itu ada rekamannya, coba tanya si Reza Gladys ya. Terus bilangin dong dia mau apa, dia mau berapa, aku kasih. Asal jangan di-review ya.
Aku maunya damai-damai aja. Nanti bilangin Kak Niki juga ya, bantu-bantu aku untuk bagus-bagusin produk aku. Tanya Reza Gladys. Dia yang nawarin sejumlah uang. Dia pula yang merasa diperas. Memang geng itu tuh geng ajaib guys. Geng Reza Gladys, geng Sela Saukia Uler, geng Heni Sagara tuh ajaib guys. Agak ajaib. Karena mereka yang menawarkan sejumlah uang. Mereka yang mau melakukan perdamaian. Tapi mereka lah sendiri yang menyebarkan fitnah-fitnah bahwa gua, Dokter Oke, siapa lagi? Dokter Detektif adalah sindikat mafia pemerasan. Kan aneh, untung semuanya tuh ada terpampang nyata dari chat, bukti rekaman. Mereka nih rada-rada kayak memang kita nggak bisa pungkiri ya guys ya. Pertemanan itu tuh mempengaruhi pikiran dan otak guys. Kalau kita berteman sama orang-orang yang begini atau yang blow on atau yang bodoh, otomatis kita pun lambat laun akan terbawa bodohnya. Ya, dengan mereka yang menawarkan sejumlah uang, tapi mereka juga yang merasa katanya diperas. Itu kan berarti orang-orang di sekelilingnya tidak memberitahu bahwa misalkan gini, begeng Reza Gladys itu kan dipanggilnya. Kan lu yang nawarin duit. Kan lu yang maksa ketemu. Kan lu yang ketakutan di review itu produk lu yang kalau satu Indonesia tahu kredibilitas lu sebagai seorang dokter bakal hancur. Tapi mereka yang menawarkan sejumlah uang, mereka yang memohon, mereka yang ngajak perdamaian, tapi mereka yang merasa bahwa diri mereka itu diperas. Coba guys, menurut kalian, gak mungkin dong dari 41 ribu yang nonton blow on semua. Gak mungkin kan? Coba. Pikir, pemerasan itu kan kalau nggak salah seperti ini. Pemerasan itu, misal, karena gue simpen dan gue beli dan gue punya produknya Reza Gladys yang sangat amat berbahaya, yang dia jual di e-commerce, nama e-commerce-nya Lazada. Gue beli, gue dapet, ya kan. Terus gue cari nih nomor teleponnya Reza Gladys itu yang merasa katanya dirinya diperas, ya kan. Gue telepon atau gue kirim WhatsApp, gue bilang gini, gue punya nih produk lo yang berbahaya ini, lo mau kasih gue duit nggak? Kalau enggak, gue sebarin, ternyata lo dokter tidak amanah. Itu baru namanya pemerasan. Ya udah, kalau lo nggak mau disebarin, lo kirim gue sejumlah uang. Kalau enggak, hancur lo bisnisnya. Itu baru pemerasan, benar nggak? Gimana mau dibilang pemerasan kalau mereka lah yang mencari Nikita Mirzani, mereka lah yang memohon-mohon ingin ketemu yang namanya Nikita Mirzani, karena mereka sendiri mengakui bahwa vokalnya Nikita Mirzani ini bisa didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Tiba-tiba Mail dilaporin di Polda Metro Cyber. Dengan kasus pemerasan. Ya Mail mah santai. Orang lu yang nawarin duit, lu yang ngajakin Kak Niki masa-masa ketemuan, untung gua nggak mau ketemu. Untung gua nggak mau ketemu yang namanya Reza Gladys itu. Nah, Reza Gladys ini murka karena goalsnya dia adalah memenjarakan yang namanya Ismail Marzuki. Satu pesan gue doang sama Reza Gladys ya. Reza Gladys, negara ini bukan milik lu muka abu-abu ya.
negara ini ada pemimpinnya, namanya presiden. Jadi lu nggak usah atur-atur hukum di Indonesia. Kok orang baru dipanggil mau dipenjara? Situ siapa? Jangan marah kalau goals lu tidak tercapai untuk memenjarakan Mail. Karena memang tidak ada pemerasan. Yang ada lu memaksa gua untuk menutup mulut gua supaya gua tidak mereview atau gue tidak memposting salah satu produk lu, Reza Gladys, yang sangat amat berbahaya. Bukan berbahaya doang loh, sangat amat berbahaya. Tuh, kalau kalian mau tahu ya kejadian sebenarnya, karena besoknya setelah Mail pulang, Reza Gladys ini murka. Mungkin dia ngedengerin lagi circle-nya. Udah, lu bikin viral aja, seolah-olah lu yang ngelaporin Nikita Mirzani ke Polda, Undang-Undang ITE dan TPPU pencucian uang. Reza Gladys, lu ini dokter. Dokter itu pasti sekolah, ya kan? Sekolahnya dokter itu bukan setahun 2 tahun, setahu gue. Masa lu nggak paham sih pencucian uang? Hah? Siapa yang dicuci uangnya? Kalian lihat kan berita yang beredar, Nikita Mirzani dilaporkan Reza Gladys yang mukanya abu-abu. Lu aja jual skincare, kulit muka lu jelek, Reza Gladys. Lu ketolong karena pakai filter. Ngaku. Sekarang kalian masih percaya? Yang ada, yang namanya Reza Gladys si muka abu-abu ini pengen menutup mulutnya Nikita Mirzani supaya dia tidak rugi banyak, supaya dia bisa tetap menghasilkan uang miliaran dengan membodohi kalian para netizen yang FOMO. Tuh, udah gue jawab ya.